Baik, selamat malam. Kembali lagi pada malam hari ini kita berbincang dengan sahabat saya, Bung Thales. Ya, Selamat malam, selamat datang di podcast kita pada malam hari ini. Kembali lagi kita berbincang. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, kan? Yang sudah dipakai oleh orang tua kita ataupun nenek moyang kita, leluhur kita dari masa ke masa. Tetapi untuk generasi sekarang ini tentunya mereka kurang mengetahui manfaat ataupun kegunaan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, itu salah satu dipengaruhi memang karena kita belum mengemasnya secara modern. Kita juga belajar dari daerah lain, misalnya kalau di Jawa ya Sido Muncul, kan. Sido Muncul itu begitu terkenal. Jadi mereka itu membuat produk. Awalnya itu adalah mereka kumpulkan resep-resep atau obat-obatan tradisional di Jawa. Iya, betul. Mereka kumpulkan, mereka dokumentasi, mereka identifikasi dari berbagai daerah, mereka kumpulkan jadi satu, lalu mereka mengadakan penelitian secara ilmiah, sehingga memastikan tumbuhan atau obat-obatan tersebut aman secara klinik, ya kan? Nah, kita jadi Sido Muncul itu sekarang itu bukan hanya berkibar di dalam negeri saja, tetapi mereka sampai telah mengekspor, ya kan? Mereka sampai menjualnya ke luar negeri. Nah, ini tentunya menginspirasi bagi kita yang tinggal di daerah-daerah. Karena di Kalimantan atau daerah kita juga ada obat-obat tradisional, cuma belum dikemas sehingga anak-anak muda itu belum melirik potensinya. Padahal potensinya di luar potensi pengobatan, itu juga ada potensi bisnisnya, kan? Nah, jadi melalui podcast ini juga kita ingin membangun, melalui podcast ini kita juga ingin membangun narasi positif atau narasi yang baik tentang obat-obat tradisional kita. Karena banyak anak-anak muda yang tidak mengenalnya, bahkan mereka mungkin cenderung tidak memilih obat-obatan tersebut dan lebih memilih obat kimia atau obat-obat yang sudah beredar di toko-toko atau obat-obat yang sudah terkenal, lah, kan? Nah, padahal kita juga memiliki kearifan lokal berkaitan dengan obat-obat seperti ini. Nah, salah satunya adalah tentang aromaterapi, kan? Jadi kita pada malam hari ini kita khusus berbicara tentang aromaterapi. Nah, mungkin Bung Thales ada penjelasan sedikit apa sih sebetulnya ide yang ada di balik aromaterapi itu, atau apa saja yang bisa kita dapatkan penjelasan mengenai aromaterapi, atau ginilah, apa saja tumbuh-tumbuhan yang bisa kita gunakan sebagai aromaterapi, khususnya tumbuhan-tumbuhan yang kita kenal di kampung, ya. Ini sebenarnya lebih ke menyangkut ke pandangan secara spiritual, ya, Bung, ya. Sebenarnya gini, tanpa landasan ilmiah, kita meyakini wewangian tertentu atau metode yang kita bakar, misalnya dari kayu dibakar, ya kan, itu buat menangkal makhluk halus. Sebenarnya tuh bukan ke arah situ sih sebenarnya. Kalau menurut pandangan dari ilmiahnya, itu adalah salah satu bentuk aromaterapi. Jadi suatu zat yang keluar dari pembakaran tersebut, ya kan, seandainya gini, kita berbicara ini kayu selukai atau kayu lukai, atau banyaklah biasa orang macam-macam, kan, orang penyebutannya, kan, yang umum sih selukai, ya. Jadi kayu selukai ini dia sifatnya kan mengeluarkan aroma ketika dibakar. Jadi secara pandangan dari segi spiritualnya, itu buat menangkal energi buruk, gitu kan, energi negatif, ya, hal-hal negatif. Jadi sebenarnya kalau dipandangkan dari sains atau dari ilmiahnya, aroma yang dikeluarkan itu bisa menenangkan, bisa menenangkan. Contoh seperti aroma kemenyan, itu kan sama jenis aromaterapi. Bahkan yang tidak dibakar pun banyak, kayak seperti kencur, atau biasa kita orang Kalimantan bilang jerangau.
itu semua sama jenis aromaterapi semua. Ya. Jadi biasa itu kan diaplikasikan ke bayi ya kan. Ya. Jadi bayi yang rewel, yang nangis. Ya. Kenapa dia menangis terus dikasih itu tenang gitu? Karena itu sifat dari aromanya. Karena kepekaan bayi itu terhadap aroma itu pertama. Jadi bayi itu kita larang nangis pun namanya bayi, dia belum mengerti. Ya. Dia belum bisa komunikasi kan. Itu bayi ya kan. Jadi tapi kalau dengan kita masuk ke lewat penciumannya, ke aromanya, akan menimbulkan efek tenang. Karena dari efek tenang itu tadi kan keluar dari aroma tumbuhan tersebut gitu kan. Di Kalimantan khususnya di orang-orang Dayak pada zaman-zaman terdahulu ya. Jadi ketika mereka punya anak kecil, ibu-ibunya itu dengan telitinya mereka menyediakan di rumah mereka ataupun di mana bayi mereka dibaringkan itu misalnya kencur kan. Iya. Lalu yang kita bilang itu jerangau. Mereka juga sediakan itu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan namanya magic, magis atau dan sebagainya. Iya, tidak ada. Tidak. Itu hanya karena dulu itu memang belum ada penjelasan ilmiahnya. Belum ada penelitian. Nah, ketika diteliti ternyata tumbuh-tumbuhan tersebut atau benda-benda tersebut itu memiliki aroma yang positif. Sehingga ketika anak kecil didekati atau mendekati benda-benda tersebut, mereka cenderung lebih tenang. Dan kita tahulah, tentunya kita mengetahui secara umum bahwa ketika ada ketika ada aroma tertentu yang membentuk energi positif, tentunya energi negatif akan terhindar kan, sehingga anak-anak itu tenang. Tetapi yang kita pikir selama ini kan bahwa kencur dan jerangau misalnya ataupun tumbuh-tumbuhan lain atau selukai tadi kan dikatakan untuk mengusir hantu. Sebetulnya itu bukan ide dasarnya, tetapi itu saya pikir itu penjelasan yang kesekian kali kan. Maksudnya yang keberapa gitu. Itu bukan yang utama. Karena ya itulah sekali lagi karena memang kita tidak memiliki penjelasan ilmiahnya. Nah, seandainya benda-benda itu diteliti, tentu kita memiliki jawaban yang ilmiah dan sehingga bisa diterima oleh logika orang pada zaman ini. Iya, betul. Nah, ini salah satu kewajiban kita ya. Maksudnya salah satu tugas kita ya sebagai generasi muda, terutama generasi muda Dayak itu memikirkan hal-hal seperti itu. Sehingga apa yang diwarisi oleh nenek moyang kita, leluhur kita, tidak kita pandang negatif, tetapi kita pandang positif. Kita contoh misal parfum. Parfum itu kan itu perpaduan dari berbagai wangi-wangian, termasuk misal gaharu kan, menyan juga ada situ. Dan banyak juga wewangian lain yang mereka teliti, mereka bentuk di dalam laboratorium, lalu mereka padukan, mereka teliti, sehingga itu bisa mereka jual. Dan itu tidak pernah ada satu orang pun dari kita yang mengatakan bahwa parfum itu ada magicnya, atau ada pengusir hantu. Nah, padahal wewangian-wewangian itu juga sama dengan wewangian yang diwariskan oleh nenek moyang kita kan. Betul. Terutama ketika mereka punya anak kecil. Kalau parfum itu kan sifatnya ekstrak. Itu hasil setelah dia hasil ekstrak. Tapi kalau yang kita pakai kayak dari kencur atau selukai tadi atau jerangau tadi itu kan masih bahan mentahnya, masih utuh. Masih utuh. Tapi memang lebih bagus yang bahan yang masih alami. Iya, justru itu maksudnya belum ada campuran ya. Dan ini Bung, contohnya gini, selukai itu kerap kali kita bakar tuh di petang, waktu petang. Kan? Kenapa di waktu petang? Selain dari memiliki aroma terapi, aroma yang yang menenangkan, dia bersifat bisa mengusir nyamuk. Nah, itu dia, benar. Karena memang saya beberapa kali menjual kayu tersebut ya kan. Oh iya, sekarang malah dicari kan? Malah dicari. Jadi orang-orang di Jawa itu yang tidak mau pakai baygon karena anaknya masih kecil ya kan, tidak mau pakai racun nyamuk bakar, lebih memilih itu. Memang sangat mahal itu Bung. Sekilo bisa 500.000. 1 kilo. Bahkan kalau di online shop itu seukuran rokok ini itu bisa 250.000. Wow. Itu sangat luar biasa. Jadi itulah istilahnya sudah ada nilai pasarnya kan. Sudah ada nilai bisnisnya. Orang-orang udah lumayan mengerti. Untuk di Indonesia dan untuk di Malaysia udah sangat-sangat populer.
wewangian tersebut gitu. Ya. Jadi kalau kita belajar dari sini kan, artinya bahwa sesuatu yang kita pandang magic ataupun kita pandang sebagai yang berkaitan dengan hantu misalnya, itu hanya karena memang kita tidak tahu kan, kita tidak mengetahui penjelasannya, kurang pemahamannya. Kita menelan mentah-mentah. Dan kita tidak pernah berpikir untuk meneliti apa sih kandungan yang ada di situ kan? Iya betul. Zat-zat yang sifatnya menenangkan di situ apa? Jadi kita hanya sebatas ini kencur. Oh ini selukai, ini jerangau. Oh taunya itu. Sehingga kebanyakan kita ya udahlah itu mungkin untuk orang-orang zaman dulu. Padahal produk-produk kosmetik yang kita pakai sekarang itu ya kebanyakan dari situ kan? Dari karena itu adalah salah satu dari antara rempah-rempah itu kan? Iya betul. Nah, jadi tidak ada yang namanya produk budaya itu kalau sifatnya masih materi-materi seperti itu, tidak ada yang sifatnya negatif. Iya betul. Hanya yang perlu kita lakukan adalah tugas kita adalah kita mencari kebenarannya, mencari jawaban ilmiahnya kan, sehingga hal-hal seperti itu bisa mengurangi pandangan kita yang mungkin ya tidak peduli kita dengan barang-barang seperti itu kan. Soalnya gini Bung, kalau dari kenapa kita harus mencari tahu apa alasannya ini dipakai gitu kan? Kita nggak bisa menelan mentah-mentah juga. Jadi gini, secara pandangan Islam, nggak boleh percaya dengan barang tersebut itu atau wewangian tersebut itu bisa mengusir hantu tuh nggak boleh. Kita nggak boleh percaya itu. Tapi dengan adanya landasan tadi, dengan hasil penelitian tersebut, jadi kita bisa menggunakannya. Jadi alasanku menggunakan ini karena dari barang ini tersebut mengeluarkan aroma. Aroma itu sifatnya menenangkan kan gitu. Dan dengan demikian artinya bahwa ketika kita menggunakan kita tidak perlu takut ini agama boleh enggak ya? Betul, agama atau bisa enggak ya kalau gunakan ini? Dilarang enggak ya? Sehingga kita tidak perlu mencari-cari alasan yang mungkin tidak perlu kan? Kita sendiri bisa mencarinya gitu kan. Ada banyak sebenarnya hal-hal yang dari lokal kita Dayak itu yang belum kita teliti. Apa sih manfaatnya, apa sih kegunaannya. Contoh namanya Bung, keong-keong yang biasa digantung buat anak kecil itu. Apa namanya Bung? Ya, keong-keong itu kan gerunong. Contohnya gerunong itu tadi, itu ada dampak untuk tubuh kita. Karena ada beberapa teori mengatakan tuh rasio emas. Jadi rasio emas itu berasal dari keong. Nah, rasio emas itu kan tentang pembentukan tubuh manusia ya. Nah, artinya suara dari dalam keong tersebut kan itu mengeluarkan suara ya kan ketika ada anak kecil itu kan. Nah, suara dari situ mengeluarkan getaran untuk memperkuat rasio emas di tubuh orang tersebut gitu. Jadi rasio emas itu bentuk dari kesempurnaan penciptaan manusianya gitu. Jadi penciptaan tubuh manusia itu landasannya rasio emas gitu. Nah, seperti lukisan Leonardo da Vinci. Itu lukisan itu dibikin menggunakan rumus rasio emas. Jadi nggak sembarangan. Jadi mata kiri mata kanan tuh rumusnya satu, hidungnya, mulutnya, bahkan bentuk ke bawahnya semua itu berdasarkan rumusnya semua. Ada hitung-hitungan semua. Ada hitung-hitungan semua. Itu bukan hal sembarangan. Jadi istilahnya dia melukis itu tidak meskipun dia seorang seniman, dia tidak serta-merta melukis seenak jarinya saja kan, tetapi ada hitung-hitungan semua. Ada hitung-hitungannya semua. Jadi kayak gitu. Jadi karena kalau ada rasio emas, itu besar kemungkinan dari jutaan manusia tuh bisa yang ada yang mirip lukisan tersebut. Karena itu ada rumusnya. Kan gitu. Jadi dengan penjelasan seperti ini kan akhirnya kita tidak lagi memandang itu sesuatu yang kuno kan? Bukan. Di dalam budaya kita kan juga ada tuh bunyi-bunyian kan yang kita gantung. Jadi bunyi-bunyian itu kan sebenarnya ada polanya semua kan? Jadi dengan frekuensi segini anak-anak bisa tenang. Ada beberapa bunyian memang yang sifatnya menenangkan. Beberapa getaran suara gitu ya. Bunyi-bunyian lah. Termasuk ada beberapa lagu yang sifat menenangkan. Kita ambil contoh gini Bung. Kayak kita dengar lagu-lagu lawas itu kan. Lagu-lagu di tahun 70-an, 80-an, 90-an ya.
mau gimana pun lagu tetap enak buat tidur kan gitu. Ya. Karena itu memang ada sifat penenangnya di dalam lagu tersebut. Iya. Begitu juga dengan genre yang lain. Kayak dangdut itu sifatnya bikin happy ya kan. Iya. Happy gitu dengan dangdut kan. Iya. Sedih gimana pun tetap happy ya kan. Jadi semua itu tetap ada getarannya. Jadi getaran suara itu yang bikin otak kita itu menjadi tenang. Atau memberikan reaksi tertentu ke otak kita kan gitu. Jadi contoh kayak gini. Ada alat musik yang dimainkan orang kita Dayak itu selain dari sape, gambus. Iya, gambus itu kalau tidak salah tuh ada beberapa penjelasan orang-orang tua dulu tuh kalau yang bisa main itu bisa dijadikan pelet, Ya. bisa dijadikan pemikat lah ya kan. Ya. Karena memang ada beberapa suara yang bisa dikeluarkan dari gambus tersebut dengan pola penyeteman juga, kan. Itu memang bisa menghasilkan suara pemanggil cinta lah gitu, getaran cinta lah gitu. Jadi semua hal yang kita belum mengerti itu sebenarnya tuh ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada ilmu. Cuma ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Kitanya saja yang belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, oh itu berkaitan dengan hantu, berkaitan dengan klinik lah, berkaitan dengan magic lah. Jadi kita cenderung tidak mencari kan, mencari apa sih sesungguhnya kebenarannya kan, sehingga kita mengabaikan ataupun berpandangan negatif malah dengan hal-hal seperti itu. Nah misalnya bunyi-bunyian yang digantung di anak-anak kecil, maksudnya bunyi-bunyian yang biasanya digantung oleh ibu-ibu di sekitar tempat anak kecil berbaring kan ada tuh di dalam budaya-budaya kita. Nah itu gimana tuh menurut Bung Thalys penjelasannya? Itu sama penjelasannya memang sifat penenang. Bunyi-bunyian tersebut sifat penenang. Kita ambil contohnya di Tibet ya. Di Tibet itu mereka bermeditasi itu memakai beberapa metode suara. Jadi bermacam-macam suara, ada yang suara yang low besar, suara yang kecil gitu kan. Semua itu ada fungsi khusus. Ada fungsi khusus ya. Termasuklah tadi yang digantung di ayunan bayi. Iya, ayunan bayi. Pas ayunannya digerak, itu kan berbunyi ya kan. Itu sifatnya penenang semua. Jadi istilahnya apa yang dilakukan oleh orang tua kita, nenek moyang kita zaman dulu, itu sebetulnya tidak ada sesuatu yang sia-sia kan? Tidak ada. Semuanya punya fungsi. Misal seperti tadi kan aromaterapi kan. Nah, dari aromaterapinya sampai bunyi-bunyian yang biasa digantung di sekitar anak kecil yang tengah diayunkan juga itu punya fungsinya untuk menenangkan. Dan itu mendatangkan energi positif semua kan? Iya. Sehingga bisa kita katakan bahwa energi negatif itu tidak akan bisa menghampiri dan anak itu bisa tenang. Ya itulah seperti yang saya sampaikan itu, karena memang dari sifat bunyi-bunyian itu untuk anak kecil, khusus bayi itu kan belum bisa dialog. Kan? Dia kecenderung mendengarkan, ya kan. Terus indera yang paling peka itu cuma pendengaran dan aroma penciumannya. Ya kan? Itu yang langsung berfungsi kan. Itu yang langsung berfungsi. Kalau misalnya dia ngomong dia belum bisa. Tetapi kalau untuk pendengaran dan penciuman itu kan sejak dia lahir itu sudah berfungsi dengan sempurna. Fungsi dengan sempurna. Jadi dari situlah masuknya tadi dengan suara-suara tertentu, dengan menenangkan bayi, dengan aroma-aroma tertentu juga kan. Jadi mereka tenang. Jadi jadi sini kita bisa melihat bahwa luar biasa lah ya istilahnya kebijaksanaan. Dari sini kita bisa melihat luar biasa pengetahuan orang-orang tua zaman dulu. Zaman dahulu. Mungkin bentuk pelajarannya bukan seperti kita, bukan huruf dan angka ya kan. Mereka cenderung ke alam. Tapi alam juga memberi pesan bahwa ada banyak ilmu di dunia ini yang ada banyak cara menggali ilmu di dunia ini ya kan. Bukan sekedar dari huruf dan angka ya kan. Bahkan alam bisa memberi dengan cara dia langsung ya kan. Begitu sih. Itulah sekilas penjelasan ya. Jadi melalui penjelasan ini kita ingin berpesan kepada generasi muda tentunya ataupun orang-orang yang senang di dalam bidang-bidang budaya ya. Jadi semua budaya itu, semua bentuk-bentuk budaya itu bisa kita jelaskan secara ilmiah. Bisa kita jelaskan secara masuk akal ya kan. Jadi kewajiban kita adalah bukan menghakimi atau memandang negatif, tetapi ketika ada sesuatu yang belum terjawab secara pikiran kita, secara akal budi kita wajib mencari apa sih kandungan yang ada di dalam tumbuhan-tumbuhan tertentu, misalnya dalam bentuk aromaterapi tadi kan, atau apa sih bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh
bunyi-bunyian yang sengaja disediakan oleh para ibu-ibu ataupun siapapun yang bagi orang-orang kampung yang punya anak kecil kan, yang biasa, terutama orang dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin agak kurang ya, karena itulah sekali lagi karena kita memang melihat itu tidak bisa jelaskan, akhirnya kita enggan menggunakannya. Padahal itu penting loh untuk kesehatannya. Penting. Misalnya salah satu contoh misalnya minyak kayu putih kan. Iya. Nah, betul. minyak kayu putih kan juga selain dia menghangatkan, dia juga punya bau yang memang enak itu. Sehingga anak kecil itu dengan bau-bau itu, dengan wewangian itu dia lebih tenang, lebih sehat kan. Pikirannya positif. Nah, terbebas dari berbagai energi-energi negatif ataupun hal-hal yang buruk di sekitarnya dengan aroma-aroma seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada sesuatu yang negatif ya. Jadi semuanya ada fungsinya. Karena kita meyakini tidak ada seorang ibu yang meletakkan sesuatu yang negatif di sekitar anaknya kan. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa orang-orang zaman dulu juga punya ilmunya. Mereka juga punya kebijaksanaan sendiri ya, yang kita sebut dengan kearifan lokal. Dan ini kewajiban kita sebagai generasi muda untuk pelajari sehingga bisa mengemasnya lebih baik, sehingga sesuatu yang sifatnya tradisional diwarisi oleh leluhur kita bisa dikemas atau bisa dibungkus secara modern sehingga bisa diterima oleh kalangan lain, bukan hanya dari daerah kita. Saya pikir itu saja. Terima kasih.